Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, memberikan keinginan zahir, memberikan bermacam bentuk kemauan zahir. Kita berikan zahir dengan kebutuhannya, kita berikan zahir dengan makanannya, kita berikan zahir dengan bermacam vitamin-vitaminnya. Namun kemudian kita kadang-kadang lengah dengan bermacam bentuk kebutuhan batin. Kalau cuma zahir kita saja yang sehat, zahir kita saja yang bagus, zahir kita saja yang kuat, lalu kemudian batin kita lemah, batin kita mungkin dalam keadaan UGD alias unit gawat darurat. Kenapa? Karena kurangnya kita berikan vitaminnya, kurangnya kita berikan makanannya. Awak sibuk dengan zahir, sibuk dengan kebutuhan zahir, sibuk dengan keperluan zahir. Namun kadang-kala kita lengah dengan bermacam bentuk kemauan dan kebutuhan batin. Kalau cuma zahir kita yang sehat, lalu batin bermasalah, walaupun mereka rumahnya di pinggir masjid, dindingnya bersebelahan jo dinding masjid, halamannya ada jo halaman masjid, kamar mandinya badakian di muka masjid, sulit mereka masuk dalam masjid. Walaupun mondar mandir di depan masjid 20 kali setiap hari, tapi bukan masuk masjid, bukan salat di masjid, cuma sekadar numpang kajamban di WC masjid. Alhamdulillah tuh, ndak masuk ke masjid ndak lah, lelah menumpang kajamban kan Allah tuh. Alhamdulillah. Yang tidak boleh masuk ke masjid indah, lewat di muka masjid indah, numpang kajamban pun indah, kan ndak satu ci Allah namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, tentunya dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita masing-masing. Kita langkahkan kaki kita ayunkan tangan, kita hadir, kita datang dan berkumpul di masjid kita ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita laksanakan, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah, maupun ibadah maliyah, dengan harapan insya Allah mudah-mudahan
benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah tidaklah rugi kalau hadir kita di sini. Tidaklah rugi kalau sekarang kita kumpul di masjid kita ini. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, aktivitas yang kita laksanakan malam ini, merupakan sumber vitamin rohaniyah kita, sumber vitamin batniyah kita, sumber vitamin diri kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam kebutuhan zahir, memberikan keinginan zahir, memberikan bermacam bentuk kemauan-kemauan zahir. Kita berikan zahir dengan kebutuhannya, kita berikan zahir dengan makanannya, kita berikan zahir dengan bermacam vitamin-vitaminnya. Namun kemudian kita kadang-kadang lengah dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau cuma zahir kita saja yang sehat, zahir kita saja yang bagus, zahir kita saja yang kuat, lalu kemudian batin kita lemah, batin kita mungkin dalam keadaan UGD alias unit gawat darurat. Kenapa? Karena kurangnya kita berikan vitaminnya, kurangnya kita berikan makanannya. Awak sibuk dengan zahir, sibuk dengan kebutuhan zahir, sibuk dengan keperluan zahir. Namun kadang-kala kita lengah dengan bermacam bentuk kemauan dan kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau cuma zahir kita yang sehat, lalu batin bermasalah, walaupun mereka rumahnya di pinggir masjid, dindingnya bersebelahan jo dinding masjid, halamannya bado jo halaman masjid, kamar mandinya badakian di muka masjid, sulit mereka masuk dalam masjid. Walaupun mondar mandir di depan masjid 20 kali setiap hari, tapi bukan masuk masjid, bukan salat di masjid, cuma sekadar numpang kajamban di WC masjid. Alhamdulillah, Allah tuh ndak masuk ke masjid, ndaklah lelah menumpang kajamban kan Allah tuh. Alhamdulillah, yang tidak boleh masuk ke masjid indah, lewat di muka masjid indah, numpang kajamban pun indah, kan ndak satu ci Allah namanya itu. Oi, maka penting kegiatan malam ini, penting acara kita malam ini, penting bermacam bentuk yang kita lakukan saat ini dengan tujuan untuk pengisian rohaniyah kita. Kalau rohaniyah sudah kita isi, maka sesuai kata ulama, at-tajalli 'anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Dengan harapan acara kita malam ini, kita mampu mengeluarkan bermacam bentuk keburukan-keburukan dalam diri, bermacam kotoran-kotoran dalam diri, bermacam zulmah-zulmah dalam diri kita, yang kemudian dengan pengajian kita isi hal-hal yang mahmudah, sehingga ada perubahan setelah pulang mengaji. Kok tadi muncung kita suka mau tahu orang, usai pengajian besok mau tahu orang tak banyak ledo. Ledo tajo orang tu, tapi ledak banyak bala le. Alhamdulillah. Biasanya awak otak orang laki sabalah, kini ndak laki sabalah awak otak le, laki sabalah tu le. Oi, karena kurang namanya tu. Biasa wa otanyo ndak wa otale do. Kini orang sabalah wa otale. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sedemikian itu,
Tentunya kegiatan rutinitas bulanan, mingguan, tahunan seperti malam ini sangatlah kita utamakan, sangatlah kita butuhkan. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini. Kita hidup dan dihadapkan dengan bermacam persoalan, dihadapkan dengan bermacam problema, dihadapkan dengan bermacam hal yang kemudian andai kata kita tidak punya filter yang baik, tidak dilandasi akidah yang benar, tidak mempunyai agama pengetahuan yang cukup, maka tidak mustahil kemudian kita, anak-anak kita, keluarga dan masyarakat kita akan mudah terpesona, akan mudah terpengaruh, dan mereka akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Betul? Betul? Kita bisa lihat hari ini, kita bisa renungkan saat ini, begitu berat tantangan yang kita hadapi. Kita masih bisa mengurup dada, melihat situasi, membaca peta keadaan. Tapi konon tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita 15 tahun ke depan, 10 tahun akan datang, atau 5 tahun kemudian lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Hari ini mungkin kita masih sama-sama ikut ngaji di surau, di musala, di masjid. Masih ada orang yang mengisi surau, masih ada orang yang mengaji, masih ada orang yang mendengar pengajian. Tapi kemudian 10 tahun akan datang, 15 tahun kemudian, apakah hal yang seperti ini masih sudah ada nanti? Apakah hal yang seperti malam ini masih akan ada ketika nanti? Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita khawatirkan. Karena hal itu jauh-jauh telah dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, akan datang suatu masa, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana Islam hanya sebutan saja. Islam hanya sekedar ungkapan. Islam hanya sekedar pemanis bibir, atau bahasa orang awak, not decoration only. Itu artinya tuh. Nggak tahu dah, semua ambon nggak tentu tuh dah. Islam sekedar pemanis bibir, perhias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang kemudian tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bara banyak masyarakat awak yang mulutnya berkata beriman dengan Allah, yang mulutnya berkata beriman dengan Rasulullah, yang mulutnya beriman kepada Al-Quran, tapi kadang iman formalitas, tapi kenyataannya kadangkala perangenyo cilako, harato orang haratonyo, para orang paranyo, durian orang durianyo, bini orang. Adisiko na ado kodo, na ado ko na ado adisiko do, na ado kan? Amo yakin yang hadir malam kini ko boneh sa doalahnya. Alhamdulillah, boneh sa dunyo. Nda ado na nampo. Ko pun ado na nampo gak cek duo paling. Kalau indah ibu-ibu na nampo, kami laki-laki nan boneh. Iyo kak kok begitu. Kalau tidak kami laki-laki yang boneh, awak ibu-ibu nanampo. Batu samo tuh. Jadi baanyo ampo kami ko. Awak nan boneh. Lenda ka ba ibu-ibu dapet laki-laki ampo. Persoalannya parah. Ketika suami ampo itu jangka panjang. Bisa-bisa ibu entar lahir anak ampo. Kok lahir ampo? Yakinlah minantu pasti dapat pajam. Kalau lah minantu ampo, lahir cucu-cucu jangka panjang. Tapi kalau ibu dan ampo kami boneh, jangka pendek. Batu kami bisa cari nan boneh. Salatullah ala taha
salatullah ala yasin tawassalna wabil hadi wa kulli bi ahlil bad. Alhamdulillah. Karena itu pada malam ini kita yang hadir di masjid kita ini, saya baru pertama kali hadir di sini, baru perdana masuk ke masjid kita ini. Walaupun dulu sebelum-sebelumnya kita sudah sering ceramah di tempat yang lain di sekitar kita ini, termasuk Masjid Ulu Bangau dan juga di sekitarnya dan juga ke situ. Tapi untuk masjid kita ini baru malam ini saya hadir, dan saya datang ke tempat ini, saya bicara malam ini, saya duduk di tempat ini, tidak pernah merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Kenapa saya katakan begitu, Bu, Pak? Karena umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Betul? Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Hari ini kita hadir di sini, hari ini kita duduk di tempat ini, semua kita datang kemari, tak peduli dari mana kita, tak peduli apa suku kita, tak peduli apa bahasa kita, atas akidah, dilandasi akidah, hadirnya kita ini merupakan refleksi daripada keimanan kita. Alhamdulillah. Yang insya Allah mudah-mudahan kaji yang akan kita bacakan nanti, kok malam bisa kita pekalang, kok siang bisa kita patungke, hingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman, insya Allah sadonyo besok masuk sarugo. Amin. Kalemu ibu-ibu masuk sarugo, iyo mana pailah. Karena itu, walaupun pengajian-pengajian ini yang mungkin tiap tahun kita rayakan, tiap tahun kita adakan, dari surau yang satu ke surau yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari kantor yang satu ke kantor yang lain, dari madrasah yang satu ke madrasah yang lain, kita lakukan kegiatan rutinitas tahunan, dan kita tidak pernah bosan dengan pengajian Isra wal Mi'raj itu. Kenapa? Karena pengajian Isra Mi'raj itu umpama makanan. Dia tahu makanan? Dia tahu makanan? Umpama nasi. Tahu nasi? Orang kalau sehat pasti lama makan nasi. Betul? Betul? Walaupun nyo sama lado, makan nasi nyoba tambuh. Kalau perutnya lah kenyang, insya Allah laloknya bisa bakaruh. Kalau lah lalok bakaruh, usai lalok pun tak ciri nyola lasuh. Kadang-kadang lun tiba di WC pak di pintu tagak lapeh saya itu, selesai. Kenapa? Karena nyo sehat. Kalau nyo sehat, sado bisa nyo makan. Kalau nyo sehat, sado nyo lama. Kalau nyo sehat, sado nyo patuju. Dek lama nyo, dek nyo sehat. Sampai kasih lama di nyo. Basi lama di nyo. Semen lama. Itu tanda sehat. Tanda sehat. Kalau orang lah tak sehat, ndak lama sado Allahnyo. Panggang ayam ndak lama, ikan nila panggang ndak lama, hamburger ndak lama, martabak Mesir ndak lama, martabak Bandung ndak lama, mengaji ndak lama. Kenapa ndak lama? Deknya sakit. Malam ini juga begitu. Kalau ada di antara awak merasa mengaji ndak lama, berarti awak sakit namanya itu.
Awak sakit. Makanya adonan boneh, adonan nampok. Ma yang boneh buya, maloi nampok. Ambil padi segenggam, masuk dalam ember, isi air penuh-penuh. Melimpah tu airnya. InsyaAllah yang nampak keluar je air. Ditambah air, keluar dan nampak. Ditambah air, melimpah keluar dan nampak. Nan boneh mau keluar dah. Kenapa? Nyo boneh. Begitu juga malam kini. Lama mau mengaji. Melimpah ilmu dalam otak kita. InsyaAllah yang ampo keluar cecek. Makin lama makin keluar cecek. Lama mengaji keluar cecek. Nan boneh tanang saja di dalam. Cari beko sianan keluar dulu ambolon selesai. Berarti itu pajam. Sianan keluar dulu ambolon sudah. Berarti itu kok laki awak nan keluar. Laki awak balaki jo laki. Astaghfirullahaladzim. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau bahasa saya nanti bercampur-campur bu ya. Ibu kan sudah tahu dari nama saja bahwa saya bukan orang Sumatera Barat. Saya orang asli orang Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi oleh karena itu kok bahasa ambo nanti salah-salah sekete, anggap saja betul lah. InsyaAllah lama-lama betul bahasa itu. Yuna. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat luar biasa, nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, rasul yang teristimewa dari seluruh para rasul. Kenapa? Karena beliau merupakan basyarun lakal bashar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Apa yang berbeda kita dengan Muhammad? Kalau beliau manusia, kita juga manusia. Beliau punya istri, kita juga punya istri. Beliau punya keturunan, kita juga punya keturunan. Beliau makan, kita juga makan. Beliau tidur, kita juga tidur. Tapi bedanya kita dengan beliau adalah esensinya, dirinya, batinnya. Batinnya Muhammad, dirinya Muhammad, esensinya Muhammad berbeda dengan esensinya kita. Karena itu pantas dan wajar kalau malam ini kita yang mengikrarkan diri sebagai umat, kita yang mengikrarkan diri sebagai umat, yang tiap hari memproklamirkan diri sebagai umat, dengan harapan di akhirat Rasul memberikan syafaat kepada kita. Betul? Betul? Kenapa? Karena di akhirat nanti wala adlun wala syafaatun, tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Suami tidak sanggup nolong istri, istri tak mampu lagi nolong suami. Walaupun kita kini lah berjanji jauh dah setia seduk semati di bawah tonggak lampu, alah pacik-pacik tangan jauh dah tu setia seduk semati. Betul? Tapi begitu mati istri, suami mau mati tidak? Tidak. Dululah awak setia seduk semati, tapi begitu istri mati, suami kagak mau ikut mati. Betul? Jangankan ikut mati, awak mati menangisi ndak tu laki. Yodak. Ada tak di kampung awak kau begitu bini mati, kemudian laki mampu dado, matian den. Dia ada tekatu. Dia ada tekatu. Kalau ada dalam pajak tu. Bininya matinya mampu dado. Nak do kan? Nak do. Jadi naibo tu laki-laki ke kami padusi tu bu ya. Laibo, banyak ibu bini kami ya. Tapi gara-gara awak mati kami menangis. Sorry lah yo.
Oi, oi, kok kamu nangis jo kami laki-laki? Dek kana sagan ke Pak Jorong alias Pak Wali Korong. Pak Jorong Wali Korong. Wali Korong ini beda-beda kalau di Aceh Jorong. Hah? Kok kamu nangis jo kami laki-laki? Dek sagan jo Pak Jorong. Terpaksa kami menangis partisipasi. Partisipasi daripada nak satu menangis gak dua kali anggut. Alah, pada indah. Oh kami awak cali begitu menangis. Enggak. Kami melihat keluar. Mana tu? Melihat orang yang datang silih berganti. Rancak, buruk, tinggi, rendah, dapuk, kurih, putih, hitam, cantik, jelek. Kami perhatian cek-cek. Dalam otak berfikir, sudah konan ma ditukale. Nah! Makanya hati-hati carilah. Jangan sembarang laki bapalah. Kenapa? Karena sadonyo laki-laki itu buaya kecuali saya. Rasulullah lah Nabi. Beliaulah sebagai Rasul yang sanggup memberikan pertolongannya kepada umat. Dialah Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umat. Bahkan Nabi Musa sekalipun sebagai Nabi yang bertemu dengan beliau di langit yang ke-6, gara-gara beliaulah menjadi salat 5 waktu hari ini, mengaku ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, awaklah menjadi umat hari ini. Awaklah ya umat saat ini. Awak memang umat detik ini. Kita ikrarkan diri sebagai umat, kita proklamirkan diri sebagai umat, kita mengaku sebagai umat. Tentunya dengan harapan pengakuan kita, ikrar yang kita ikrarkan, ungkapan yang kita ungkapkan, dengan harapan diakui oleh Rasulullah. Bagaimana cara agar Rasulullah mengakui kita sebagai umat? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mereka yang mau berselawat kepada Rasul 500 kali kulla yaumin, dalam setiap hari, mau berselawat kepada Nabi 500 kali per hari, Allah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan yang Allah berikan kepada kita? Pertama, lam yaftaqir abadan. Niscaya kita tidak Allah berikan hidup fakir, tidak Allah berikan hidup susah, tidak Allah berikan hidup payah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bapitih payah, indah bapitih payah, bau mah payah, ndak bau mah payah, balaki payah, mati laki payah. Kalaulah payah sadonyo, pikiran awak sama. Di rumah laki pangana sama, pai laki labih sama, ancak rumah pangana sama, ndak do rumah pangana sama. Kurang lo mengaji, ndak lo ke masjid, bisa-bisa masuk sama keluar sama. Bisa-bisa masuk sama keluar sama. Karena itu penting kita mengaji, tak peduli siapa yang menyampaikan kaji, tak peduli siapa mereka yang datang untuk memberikan kaji. Tujuan kita sami'na wa ata'na. Ini kan banyak tuh pengajian rame jamaah mulubar sampai ke halaman, tapi pendengarnya sebahagian sami'na wa cubit-cubitna. Aku dengar tapi sambil cubit-cubitan. Ado sami'na wa maku-makuna. Aku dengar tapi sambil maku. Ado lo sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Alun sejam guru menyampaikan kaji, alah tak mulai kadang kepala. Ibu-ibu rajin salat ya. Jangan suka ngurumpi orang ya.
Tiga kali mangguk keluar yaki sebelah. Teraso keluar mele ke bawah sagan nyo hello kateh balik. Oi. Apa dah lama-lama dah? Sudah kamu berhenti leh, yakinlah. Oh berhenti leh. Inilah jam sama leh, Pak. Sejam leh. Nah, sudah hadirin yang dimuliakan Allah. Karena itu Rasulullah satu-satunya Nabi, Rasulullah satu-satunya Rasul yang sanggup menyatakan sikap. Apa kata Muhammad? Wa ana khatamun nabiyina. Akulah Nabi penutup, akulah Nabi terakhir, akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah aku. Dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu diakui, bahkan tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Tarabalisi pada halaman 116 dinukilkan. Wa naqad ijma'ul ummati aydan annahu khatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fa syar'uhu la yunsabu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang beribu Aminah, yang berbapa Abdullah, yang dimi'rajkan pada tanggal 27 Rajab Patang Akad malam Senayan, di mana umur Rasulullah lebih 51 tahun atau setahun sebelumnya hijrah Mekah ke Madinah, atau masa kenabian 10 atau sebalih tahun kenabian Nabi pada tahun 621 Masehi. Beliau adalah khatamun Nabi, beliau adalah penutup para nabi dan penghabisan pada rasul. La nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awak jangan ragu-ragu le doh. Zaman sekarang banyak penuh keraguan akibat kemajuan zaman. Muncul nanti satu orang datang ke daerah kita, bantunya meyakinkan, jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, bahasa Arabnya fasih, setiap berbicara jo awak bitakallamil lughatil arabiyah, nyo pakai logat Arabiyah. Al-Quran yang 30 juz nyo hafal di luar kapalo, tidak dalam kapalo tapi di luar kapalo apa. Sorbannya gadang, jenggotnya panjang sampai ke pusing. Kemudian dia mengaku sebagai nabi, dia berkata sebagai rasul. Maka pesan Abu malam kini kawak basamu, awak wajib untuk tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Sebagai bukti Muhammad khatamun nabiyyi, beliau penutup para nabi. Fasyar'uhu la yunsabiqu li akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang malam ini kita yakini sebagai agama kita, tidak boleh kita nasik-nasikkan, tidak boleh kita tukar, tidak boleh kita ganti dengan bermacam agama yang ada di permukaan bumi ko. Maapun hidui awak, payah pun awak, susah pun awak. Islam agama, Al-Quran kitab kita, Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita. Betul? Tidak boleh ragu. Kalau sudah tidak boleh ragu bagaimana? Maka tanamkan baqab Allah, kekal dalam Allah, panafil zat, panafil sifat, fanafil af'al. Maka kemudian karajolah dengan lillah, karena Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, lillah karena Allah,
Kalau sudah sedemikian itu, barulah akan kita peroleh ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya engkau ya Allah yang aku maksud, reda engkau pula ya Allah yang aku cari. Alhamdulillah. Ada kenikmatan beragama, ada kenikmatan berubudiyah. Oh, susah seketik Tuhan ragu, payah seketik Tuhan ragu, sakit sengene Tuhan ragu. Allah menguji, jangan dianggap ya Allah kenapa hidup saya begini ya, kok sembahyang abo rajin, kok ke masjid abo tiap hari, kok zikir jangan dibaca, tapi susah begini ya Allah. Tanam lado extra jos, bule buah lado tu. Ternak ayam sedang kembang, kena aku punah sadonyo. Ternak sapi mandul nak donyo anak. Alah 8 tahun kita menikah, dah do punya keturunan. Orang sabalah kadang nak do laki 2 anaknya kadang. Oi, sembahyang lai, puasa lai, ibadah lai, hidup isu susah. Lah balaki awak nak do punya anak. Anehnya orang sabalah nak do laki 2 anak kadang. Yang lebih parah murah rezekinya lai. Hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cie. Alhamdulillah. Ketika kita beriman dengan Allah, maka yang harus kita hadapi adalah ujian keimanan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu?